Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kama qala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan, al-ayah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali, bertemu dalam pertemuan mata pelajaran fikih yang mana pada materi kali ini bersifat daring, itu membahas tentang zakat. Namun sebelumnya mari kita absen dulu, kemudian untuk berdoa. Kang Ahmad, Kang Imamul Halim, Kang Hadif Rifki, Kang Iqbal Sabilil Huda. Nanti untuk yang lainnya bisa menyusul lewat absen di komentar. Untuk selanjutnya marilah kita berdoa, semoga pada pertemuan kali ini tidak ada halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma warfa'ni darajat rafi'ah. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Rabbi iftah qulubana futuwal arifin. Pada kesempatan kali ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan mengenai zakat ini sebenarnya sangat bersinggungan dengan teori atau materi yang kemarin mengenai tentang madzhab 4. Ya, setelah mengenai madzhab 4 itu pastinya di dalamnya kan ada pembahasan materi-materi khusus. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai zakat. Yang mana zakat itu ya sering kita dengar dan sering kita lakukan, terutama pada bulan Ramadan di setiap tahunnya itu pasti ada. Zakat pengertiannya yaitu adalah cara etimologi atau cara bahasa. Zakat adalah membersihkan dan menumbuh kembangkan. Menurut istilah, zakat adalah nama kadar harta tertentu atau sebagian harta yang wajib diberikan kepada golongan-golongan tertentu dengan segala syarat yang telah ditentukan. Kalau dalam pembahasan buku paket itu kan sebutkan bahwasanya zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat dijadikan nama bagi harta yang diserahkan tersebut karena harta yang dizakati adalah berkembang dan bertambah. Karena zakat itu tidak mengurangi, sebenarnya adalah menambah. Bahkan bikulu sumbulatin itu akan menimbulkan 7 cabang, yang mana setiap cabang itu akan timbul 100 cabang lagi, mati 700 cabang. Selain untuk menunaikan kewajiban, zakat yang kita lakukan itu sebagai bukti untuk menunaikan rukun Islam yang keempat, yaitu mengenai zakat. Sebagai cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menunaikan zakat, kita dididik bagaimana menjadi pribadi yang pemurah, ikhlas, dan tulus, menolong orang lain yang hidup dalam kekurangan. Itulah pengertian dari zakat. Kemudian secara hukum, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa menunaikan zakat hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Fardu ain adalah fardu yang diwajibkan bagi setiap umat manusia.
Wajibnya bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini didasarkan pada dalil Al-Quran dan hadis yang mana telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi tadi, khud min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa yuzakkihim biha, yang mana artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau memberikan dan mensucikan mereka. Untuk hadisnya yaitu hadis yang diriwayatkan dari An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala faradallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min ramadhana so'an min samrin aw so'an min sya'irin alal abdi wal khuri wa dzakari wal unsa was sahiri wal kabiri minal muslimin, arwahu al jamaah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok untuk kurma atau 1 sok syair atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam. Dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan. Muttafaqun alaih. Mengenai tentang pembahasan materi yang sebagian sudah kita sampaikan tadi, yaitu marilah kita berdiskusi coba berdasarkan ayat di atas. Zakat bisa membersihkan dan mensucikan orang yang menunaikannya. Mengapa bisa demikian? Karena yang namanya zakat itu atau harta yang kita miliki, pastilah itu ada hak orang lain. Kita kaya, itu pasti ada imbalan dari bos, dari siapapun yang di sekitar kita. Nah itu sedikit banyaknya pasti ada kekotoran atau bahkan mungkin ketika memberikan sedang marah atau sedang dengki atau gimana, yang penting itu membersihkan. Makanya dengan zakat itu membersihkan harta-harta kita yang mungkin saja kita kan nggak tahu manusia ya, jadi mungkin saja nanti ada kotoran yang bisa dibersihkan dengan zakat. Adakah hubungan antara ibadah sholat dengan zakat? Sehingga dalam beberapa ayat Allah menyebut perintah zakat setelah perintah sholat. Bagaimana? Ada nggak? Nah, itu nanti dicari mengenai hal tersebut. Kemudian yang ketiga, tulislah 3 ayat Al-Quran yang mengandung perintah sholat dan zakat secara beriringan. 3 saja, 3 ayat. Yang masyhur itu pasti. Oke, lanjutnya. Mengenai mustahik, mengenai zakat. Tadi bahas kok zakat saja, kemudian diberikan ke siapa? Nah inilah mustahik zakat. Yaitu mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Bagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 66, ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubi wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridotun minallahi wallahu alaikum hakim. Golongan itu apa saja? Yaitu pertama al-fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Ia juga tidak memiliki suami, anak, atau yang tidak memiliki harta dan tidak mampu berusaha. Itu tambahan dari itu banyak perilapan. Tapi yang disepakati adalah sampai pembahasan kebutuhan pokok. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan jika ia mampu terbatasnya kepada pekerjaan yang di luar kehormatannya, misal rumah, pakaian yang sangat sederhana, itu juga termasuk fakir. Yang kedua, orang miskin, orang yang punya harta atau usaha, yaitu yang setengah dari kecukupannya atau lebih, tapi tidak sampai mencukupi. Misal penghasilannya 5.000, kebutuhannya yaitu 10.000. Kan nggak pas, sesuai pepatah itu kan mengatakan besar pasak dibandingkan tiang. Ini seperti itu. Kemudian yang ketiga, amil zakat, yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengatur, memungut zakat dari si muzaki, orang yang zakat, memelihara dan mendistribusikannya kepada mustahik, termasuk penjaga keselamatan harta zakat.
yaitu pengembala ternak, yaitu yang berprofesi atau sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu terbagi dua. Mu'alaf yang berpengaruh atau pemimpin-pemimpin golongan yang masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Zakat diberikan kepada mereka dengan tujuan supaya imannya bertambah kuat sehingga tidak ditinggalkan dan bertambah pengikutnya, tokoh-tokoh. Kemudian yang kedua, mu'alaf, orang-orang yang masuk ke agama Islam tetapi masih lemah kemauannya. Zakat yang diberikan kepada mereka bertujuan agar keyakinan hatinya bertambah mantap imannya dalam memeluk agama Islam. Selanjutnya adalah hamba sahaya. Orang yang memiliki perjanjian akan dibebaskan oleh pemiliknya dengan cara menebus dirinya, atau bahasa lainnya adalah alkitabah, akad cicilan. Jadi untuk kemerdekaan dirinya itu masih setengah-setengah. Siang merdeka, malamnya melayani tuannya, sayyid. Menurut Imam Malik menyatakan bahwa orang Islam yang ditawan atau asro atau asri yang ditawan sair itu juga termasuk hamba sahaya, boleh menerima zakat. Kemudian yang selanjutnya adalah ghorimin, orang yang berhutang. Orang yang terjerat hutang karena sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan tidak bisa melepaskan dirinya dari lilitan hutang kecuali dengan bantuan orang lain. Nah, hutang-hutang ini banyak terjadi kan. Bahkan ada makalah mengatakan orang tidak akan semangat kerja kalau nggak hutang. Itu sebenarnya semangat, tapi ya kurang pas. Kalau bisa ya jangan hutang, tetap semangat. Caranya lillahi ta'ala. Bekerjalah kamu seperti kamu gak butuh uang. Itu akan semangat. Nah, selanjutnya adalah fisabilillah. Ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama fisabilillah perang, guna meninggikan yarfa'illah, ya, untuk meninggikan, menjunjung tinggi agama Allah Islam. Mereka mendapat zakat karena tidak dapat mencari nafkah, kan berperang. Masa di sana mau jualan es atau apa? Masa mau di sana mau jualan voucher diamond kan nggak mungkin, apalagi FFE. Selanjutnya orang-orang yang sedang berusaha, ini juga termasuk daripada tadi fisabilillah, sedang menjalankan aktivitas dengan maksud memelihara, menegakkan dan mengembangkan agama Islam. Misalnya ya orang-orang yang misal berjuang, ustadz-ustadz, guru, atau bahkan santri-santri yang belajar, yang penting dai atau yang lainnya yang berusaha untuk mengembangkan agama Allah Ta'ala. Para aktivis kan, itu semuanya masuk. Kemudian Ibnu Sabil, orang-orang yang sedang atau akan melaksanakan perjalanan dengan tujuan kebaikan, seperti santri yang ingin berangkat atau orang yang menuntut ilmu, berdakwah dan menyiarkan agama Islam, namun ia kurang bekal atau biaya, kasihlah itu uang saku atau tambahan apalah, bekal-bekal misal beras atau apa. Selanjutnya mengenai yang ghairu mustahik zakat, orang yang tidak boleh menerima zakat. Tadi kan 8 itu yang wajib diberikan zakat. Kalau yang ini tidak boleh, dilarang malahan. Yaitu siapa? Bani Hashim, yaitu Nabi dan kerabatnya. Kenapa? Karena zakat itu kan kotoran dari manusia, maka nggak layak ketika diberikan kepada ahlul bait Nabi. Itu sangat menghina sekali. Seperti itu. Ada yang bolehkan, yaitu madzhab Dhohiriyah, karena mengambil dari redaksi hadis yang mengatakan am, dalam arti Dhohirul hadis saja. Padahal di situ ada pengarahannya, harus pas mendudukkan mengenai ini untuk siapa, failnya untuk siapa. Tuh, terkadang kan harus mempertimbangkan yang namanya sabab. Sudah cukup. Lanjut, yaitu yang selanjutnya adalah orang kaya. Orang kaya itu nggak bisa menerima zakat, nggak boleh. Karena apa? Karena orang kaya sendiri kan sudah kecukupan. Buat apa menerima zakat? Makanya kalau orang kaya kok menerima zakat, itu ada yang salah dengan dirinya. Kemudian selanjutnya orang yang berpikir kuat dan berpenghasilan cukup, badan sehat, berpenghasilan, tapi mau menerima zakat, bahaya juga itu. Selanjutnya adalah orang yang dinafkahinya, yang dinafkahi orangnya tadi yang cukup. Itu juga nggak boleh. Misal anaknya orang kaya, malah menerima zakat, bahaya. Makanya kalau misal itu status juga perlu, dalam arti dilihat. Kalau anak orang kaya, ya wis,
dan dinafkahi orang tua ya tinggal terima saja. Kalau nggak perlu misal saya harus mandiri gini-gini. Kalau masih dalam cakupan dinafkahi ya nikmati saja. Kemudian orang yang tercukupi nafkahnya oleh yang menanggungnya. Ya sama tadi. Yang selanjutnya tanggung misal panti asuhan atau apa. Kemudian budak itu tidak boleh menerima zakat karena budak itu kan tadi nggak tersebut di sana. Budak itu masih dikuasanya si sayyid, maka ya kewajibannya si sayyid. Nah kalau misal sayyidnya fakir kok punya sayyid, kalian punya budak, kan lucu. Kemudian orang kafir, ya ini nggak boleh juga. Namun saya pernah mengingat sebuah dawuh di kitab Sidin Masalah bahwasanya orang kafir ini perlu didudukkan ya. Orang kafir itu boleh menzakati orang Islam yang ditanggungnya ya. Tapi dia tidak boleh menerima zakat atau dizakati oleh orang muslim yang menanggung si kafir. Ingat, jadi orang kafir itu hanya boleh membayarkan zakatnya si muslim yang tanggungnya. Misal keluarganya, kan banyak tuh di dunia ini bahwasanya keluarga itu kadang nggak selamanya, nggak semuanya itu beragama yang satu sama. Kadang yuk ada keluarga itu yang misal agamanya beda-beda, nggak masalah. Makanya ini solusinya, boleh mereka membayarkan orang yang ditanggungnya itu dibayarkan zakatnya, boleh. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini, bahwasanya PR-nya adalah nanti untuk mencari tadi pembahasan mengenai zakat di ayatnya 3 yang mengenai berkaitan dengan zakat dan sholat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita akhiri, mungkin nanti bisa ditanyakan mengenai hal-hal yang perlu ditanyakan dalam pembahasan zakat ini, khususnya bagi para siswa kelas 8 Wajadikdas Usto. Mungkin kalau belum ada pertanyaan, kami tanya mengenai materi tadi. Kenapa Bani Hashim itu tidak boleh menerima zakat? Coba nanti jawab. Itu saja. Kesimpulannya adalah zakat itu hukumnya wajib, dan kemudian wajibnya itu wajib yang ain setiap orang. Terus kemudian pembahasan zakat itu ada 2, zakat mal dan zakat fitrah. Kalau yang mal itu berarti berkaitan dengan harta, kalau yang fitrah berarti setiap jiwa. Dan pembagian mustahik tadi ada 8. Yang pertama orang fakir, miskin, ghorim, mu'alaf, amil, fisabilillah, ibnu sabil. Nah itu 8. Dan orang yang tidak boleh menerima zakat jadi Bani Hashim, orang kaya, orang yang ditanggungnya, orang yang wajib dinafkahinya, terus kemudian budak tidak boleh itu, kemudian orang kafir itu tidak boleh menerima zakat. Mungkin saja materi kali ini yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman semuanya. Untuk misal nanti bertanya atau apa, silahkan di kolom komentar. Kalau mungkin nanti kesulitan bisa dibagi kelompoknya, berarti per kelompok 3 orang ya. Nanti bisa diatasnamakan kelompok A, B, dan disampaikan jawabannya di komentar. Itu cukup untuk materi kali ini. Nanti dikumpulkan biar saya terima untuk sebagai
laporan atau hasil dari pembelajaran mengenai zakat. Wallahu musta'an ila thoriqil hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma hatimana bil iman, Allahumma hatimana bil islam, Allahumma hatimana bil husnul khatimah, Allahumma ba'inna bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.